berjudul Perbedaan SKU atau Syarat Kecakapan Umum Siaga dan Penggalang. Baiklah, sebelum itu perkenalkan saya Poppy Gusdiana, NPM 5017215. Saya Wahyu Ristiana Dewi, NPM 5017197. Saya Meli Rositalia, NPM 5017079. Dan saya Siti Anissa, NPM 5017205. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, SKU ini disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Nah, SKU ini berfungsi sebagai yang pertama itu adalah prasyarat bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan atau gudeg. Yang kedua itu merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan. Dan yang ketiga itu proses atau usaha mencapai kemajuan. Baiklah, untuk SKU pramuka siaga itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Sedangkan SKU untuk pramuka penggalang itu terdiri dari 3 tingkatan juga. Yang pertama itu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari siaga mula dan penggalang ramu, di mana siaga mula adalah sebagai awalan atau pangkalan dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Penggalang ramu adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama sebelum penggalang rakit dan penggalang terap dalam satuan pendidik pramuka penggalang, di mana perbedaannya yaitu dalam siaga mula terdapat hafalan dan mengisi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Kalau dalam penggalang ramu, hafalan dan mengisi Dasa Dharma dan Tri Satya. Tahu arti lambang gerakan pramuka, hafal Pancasila dan tahu artinya, tahu struktur organisasi dan tanda-tanda pengenal dalam gugus depan, dapat berbaris, dapat menunjukkan sedikitnya 8 arah mata angin, dapat menggunakan kompas dan dapat membaca jam, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul jangkar, dan dapat menyusup tali, dapat menyampaikan berita secara lisan, dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan, dan dapat melaporkan kepada dokter, rumah sakit, polisi, atau keluarga korban. Yang terakhir yaitu untuk putri, dapat mengatur meja makan atau menghidangkan minuman dan makanan kecil pada tamu. Untuk putra, dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Meli, siaga bantu dan penggalang rakit. Siaga bantu adalah tingkatan kedua syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga, selain siaga mula dan siaga tata. Penggalang rakit artinya mulai merakit menyusun hal-hal yang sudah dikumpulkan pada tingkatan sebelumnya untuk menetapkan diri di tingkatan selanjutnya. Penggalang rakit adalah tingkatan kedua dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka penggalang setelah penggalang ramu dan sebelum penggalang terap. Adapun perbedaan dari siaga bantu dan penggalang rakit. Dalam siaga bantu bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Tahu arti lambang gerakan pramuka, tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. Hafal Pancasila, tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin.
dapat menjalankan latihan keseimbangan, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri, memelihara sedikitnya satu macam tanaman berguna atau sedikitnya satu jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Dapat mencuci dan melipat pakaian sendiri. Di penggalang rakit yaitu dapat menunjukkan sedikitnya 8 arah mata angin, dapat menggunakan kompas dan dapat membaca jam, dan hafal dan mengerti isi Dasadharma dan Trisatya. Oke, baiklah, di sini saya akan meneruskan atau melanjutkan materi dari Saudari Risti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian siaga tata dan penggalang terap. Nah, yang pertama itu ada siaga tata. Siaga tata itu berarti tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga. Nah, kemudian yang kedua itu ada penggalang terap. Penggalang terap itu maknanya tingkatan ketiga atau tertinggi dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka penggalang setelah penggalang ramu dan penggalang. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu yang pertama itu ada perbedaan dari siaga tata. Nah, perbedaan dari siaga tata ini yang pertama itu satu, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Kemudian, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional. Nah, kemudian tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti lambang negara Republik Indonesia, kemudian dapat menyampaikan berita secara lisan, dan tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Nah, kemudian melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Nah, yang terakhir itu ada tahu beberapa macam penyakit menular. Nah, itulah tadi perbedaan dari siaga tata. Kemudian ini perbedaan dari penggalang terap. Adapun perbedaan dari penggalang terap yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan pasukan sebagai penggalang rakit sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Nah, kemudian untuk putra sudah pernah berjalan kaki selama 2 hari berturut-turut dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembinanya. Untuk putri pernah mengurus suatu rumah selama 2 hari berturut-turut. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum